Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemantauan proses penerimaan peserta didik baru PPDB, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Ya, selamat pagi menjelang siang Dika. Dika, hari ini informasinya merupakan hari terakhir proses penerimaan peserta didik baru tahap 1 untuk jenjang SMA dan juga SMK di wilayah Jawa Barat. Lantas berdasarkan pantauan Anda nih Dika, bagaimana tahapannya dan apa saja nih langkah yang akan diterapkan agar PPDB ini kemudian aman begitu ya untuk peserta didik baru? Dika? Dika, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Ya, baik. Selamat siang Fani dan juga Amelia. Betul sekali bahwa hari ini 11 Juni 2021 adalah hari terakhir pendaftaran untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru dari tahap ke-1. Ya, Amelia. Ya, Amelia, ini adalah tahap pertama yang diperuntukkan bagi peserta didik dari jalur afirmasi, lalu perpindahan tugas orang tua, dan juga dari jalur prestasi akademik maupun juga non-akademik. Dan nanti akan dibutuhkan waktu 3 hari untuk dilakukan verifikasi untuk kemudian diumumkan pada tanggal 21 Juni mendatang. Dan setelah itu nanti akan dibuka untuk tahapan kedua, yaitu tahapan dari jalur zonasi. Dan untuk data terkini yang saya peroleh sampai tanggal 10 Juni kemarin, untuk tahapan 1 saja di Kota Depok saja, kita bicara Kota Depok tempat saya melaporkan saat ini, sudah ada lebih dari 12.000 pendaftar. Sementara kuota yang disiapkan untuk sekolah negeri di tingkat SMA dan juga SMK hanya 5.600-an saja. Dan untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Supandi. Pak, mohon izin untuk evaluasi di tahap pertama ini apa saja aduan-aduan dari orang tua ataupun juga dari sekolah-sekolah yang Anda terima, Pak? Ya, kita lagi mengevaluasi hari ini. Ada beberapa aduan. Yang pertama sempat orang tua menyampaikan seolah-olah terjadi down server. Dan kita pastikan bahwa di Jawa Barat tidak ada terjadi down server. Dan itu sudah kita periksa. Yang terjadi adalah jaringan internet di pihak mereka gitu yang memang kurang. Yang kedua ada juga yang tersampaikan pada kami para orang tua tentang ketidakpastian untuk jalur prestasi. Di mana kalau dulu jalur prestasi ini menggunakan standar nilainya dari UN, terus karena sekarang tidak ada ujian nasional, itu mengambil standar dari nilai hasil raport dan ranking. Dan ternyata perbedaannya antara MTS dengan SMP juga berbeda, termasuk juga dengan SMP 1 dengan SMP yang lain juga berbeda. Dan itu diinputnya oleh operator-operator di level SMP. Tapi kami pastikan kepada para orang tua, calon orang tua siswa, bahwa nilai yang disampaikan di dalam jalur prestasi oleh operator SMP itu adalah nilai versi pendaftaran. Jadi belum nilai final, masih diperlukan verifikasi yang akan dilakukan sehingga nanti nilai yang terbaik itu adalah nilai yang telah dilakukan setelah verifikasi. Dan yang ketiga ada lagi yang menyampaikan kepada kami tentang pengaduannya adalah kesulitan warga miskin untuk melakukan input di dalam jalur afirmasi. Itu pun juga sudah kita solusikan secara sistem. Oke, Pak, hal yang sangat klasik terjadi selama jalur zonasi diberlakukan ya Pak di Indonesia untuk PPDB ini adalah terkait dengan timpangnya jumlah sekolah negeri. Kita bicara Depok saja, lulusan SMP-nya ada 28.000, tetapi jumlah SMA negerinya hanya 15 plus 4 SMK, itu artinya hanya 19 dengan kuota hanya sekitar kurang dari 6.000. Dan ini tentu menjadi cerminan kecil dari situasi yang terjadi di Jawa Barat secara umum. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di Jawa Barat sendiri untuk membuat PPDB ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh calon peserta didik? Kita sampaikan data secara umum di Jawa Barat bahwa jumlah sekolah itu ada 4.966 yang terdiri dari 835 SMA, SMK negeri dan ada 4.146 sekolah SMA, SMK swasta. Jadi jelas, pertama dilihat dari jumlah, itu lebih banyak sekolah swasta. Yang kedua, kalau kita hitung rata-rata antara lulusan SMP dan MTS dengan jumlah kuota di negeri itu paling hanya tertampung sekitar di 41,2%. Artinya akan ada sekitar di 59% itu memang daya tampungnya akan berada di swasta.
Nah, upaya yang telah kita lakukan, PPDB tahun ini kita sampaikan bahwa pihak sekolah swasta pun juga masuk dalam online PPDB. Jadi bagian dari pilihan teman-teman calon siswa, pilihan pertama negeri, pilihan kedua negeri, pilihan ketiga adalah sekolah swasta. Ada berapa sekolah swasta yang dilibatkan dalam PPDB online dan bagaimana Anda memastikan atau menjamin kepada orang tua siswa bahwa sekolah swasta yang selama ini dicap butuh biaya besar, mahal, bagaimana agar mereka akhirnya jika harus sekolah di swasta mereka tetap bisa menerima, Pak? Sekitar kurang lebih di 3.800-an sekolah swasta ini ikut andil dalam PPDB di Jawa Barat. Nah, kita pastikan bagi warga miskin yang mereka tidak bisa masuk ke negeri, akan kita pastikan jika masuk ke swasta akan dapat bantuan pendidikan KITM dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan itu sudah teranggarkan. Dan khusus secara reguler seluruhnya warga Jawa Barat yang bersekolah di swasta itu pun juga sudah mendapatkan anggaran bantuan BPMU, bantuan pendidikan menengah universal. Belum lagi dari dana BOS. Jadi kalau kita pastikan bahwa tidak ada kendala lagi berbicara negeri dan swasta, makanya tagline tahun ini kita lakukan sekolah di mana saja sama. Baik, sekolah di mana saja sama. Mudah-mudahan itu bisa menjawab kekhawatiran banyak orang tua siswa setiap tahun ketika PPDB tengah diberlakukan, dan itu tadi adalah jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait dengan masalah-masalah yang kerap dihadapi selama masa penerimaan peserta didik baru. Amelia, dan kembali ke Anda. Baik, semoga di hari terakhir pendaftaran PPDB ini semuanya berjalan lancar ya. Ya, Terima betul. kasih Mahardika atas laporannya. Selamat bertugas kembali.